Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya mengajak kita yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Sekali lagi kami menyapa, salam semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Seperti biasa sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul kembali, bersatu kembali bersama dengan umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, di saat kami menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan, kiranya biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu nanti Tuhan, biarlah kami diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Parulian Siagian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau pakai terus hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan dalam kesehatan hamba-Mu, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, serta keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Pol Taksian, yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk memimpin gereja Alam Hotel ini Tuhan, untuk memimpin umat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat ya Tuhan atas hamba-Mu Tuhan di dalam memimpin gereja Alam Hotel ini ya Bapa. Tuhan, berkati terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini juga Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya ya Tuhan, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya serta keluarga besarnya. Engkau yang memberkatinya Bapa. Tuhan, apapun usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Mu di luar pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah hadir di sesi pertama ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya Tuhan, dari jemaat yang setia maupun jemaat yang baru hadir ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan di sesi pertama ini Tuhan, mulai dari WL Singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, serta diakon-diakonis. Biarlah kasih Tuhan tercurah atas pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja tempat ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Biarlah Tuhan semakin hari semakin gereja ini semakin berkembang Tuhan, semakin menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungannya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di pusat di Jakarta, dan juga pemimpin rohani kami yang ada di Kota Medan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta jajarannya, dan juga Bapak Pendeta R. Bambang Jonan beserta jajarannya. Kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya, biarlah Tuhan selalu melindunginya, menyertainya. Biarlah tanda-tanda heran selalu ada di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjauhkan dari bangsa kami Tuhan dari segala bencana, dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala pertikaian antara suku dan agama. Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari Sabang sampai dan Merauke ya Tuhan. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah, serta aparat keamanan, TNI, Polri. Biarlah Tuhan apapun kebijakan, keputusan mereka keluarkan, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Engkau taruh roh takut akan Engkau ya Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, ini ibadah milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya.
Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka hati kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah bagian dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu kami bersuka oleh karena Engkau ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami masih bisa mengecap setiap kebaikan-Mu. Setiap kasih-Mu ya Tuhan. Setiap kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dengan apa kami mendapat membalas setiap kebaikan-Mu. Selain kami membawa syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Shikira la bala 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 bala. Shikira pa 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 pa. Shikira la bala 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 bala. Inara la baya shikira ba pa 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 pa. Kami membawa syukur kami bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Kami hampiri tatamu dengan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Yesus. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji, mau memujimu, kami memujimu Tuhan, kami mau sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu, puji Dia, Yesus. Kami puji namamu, oh Jesus, kami menyembahmu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mari angkat tangan, kita puji Dia. Kami mengangkat tangan, kami menyembahmu ya Tuhan. Dari tempat ini kami angkat puji-pujian, kami angkat sembah kami bagimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi puji Dia. Yes. Mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian ya Tuhan, dengan penyembahan bagimu Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, ku mau memujimu, ku selalu kami menyembahmu Tuhan. Sebab Kau layak terima sembah dan puji setiap kami Bapa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu puji. Ini hati kami bagimu Bapa, Allah bagian kami, kata jiwa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji-muji kebesaran-Mu Bapa, sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Setiap pagi kami tambah-tambahkan puji-pujian bagimu Tuhan.
oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang tidak dapat kami hitung Bapa. Orabaya shikira la 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 la. Irabaya la la baya si. Iramaya cara la 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 la. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya, sebab Dia Allah yang setia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami penuhi tempat ini dengan puji-pujian, sembah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan yang jadi tempat harapan dalam hidup kami, dan kami tahu Tuhan harapan di dalam-Mu tidak akan pernah hilang. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi menikmati bait-Mu ya Tuhan. Orabaya shikina ralamaya ralabaya ralabalabalabalabala. Kami mau lebih lagi Tuhan, kelam dalam hadirat-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kau membanjiri setiap hati kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Yesus, shikira papa, shikira labalabalabala. Setiap hari kami boleh melihat kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Dia, naikkan sembah bagi Dia. Kau kekasih hati kami Tuhan Yesus. Kau penolong dalam hidup kami. Hosana bagi-Mu Yesus. Untuk apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tekankan untuk kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami merasa Kau belum menjawab setiap kami Tuhan, kami mau tetapkan hati kami untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Keadilan-Mu sampai ke awan-awan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun Kau tak menjawabku, amin. Sekalipun Kau tak lepaskan, ini iman kami Tuhan. Namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Katakan bagiku hanya Kaulah Tuhan. Katakan tiada yang lain. Oh shikira baba. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah. Mari kita bangkit berdiri, angkat sembah-Mu bagi Dia. Katakan sekalipun Kau tak menjawabku ya Tuhan. Sekalipun Kau tak lepaskan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini iman kami bagi-Mu Bapa.
ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Oh lala bala 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 bala. Shikira la 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 la. Ku kan menyembahmu, takkan ku berhenti menyembahmu. Biar jemaat saja katakan sekalipun kau. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Setiap paginya ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Ini yang menjadi kepercayaan kami bagi-Mu Tuhan. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhan. Oh tiada yang lain. Dalam hidup Takkan berhenti. Kami memuji-Mu Tuhan. Takkan berhenti kami menyembah-Mu. Ku berhenti menyembah. Mari angkat imanmu, katakan sekalipun Kau tak menjawab. Amin, Yesus. Harapan ku ya, namun ku akan tetap menyembahnya Tuhan. Takkan ku tukar dengan bagiku. Kaulah Tuhan. Kami katakan tiada Allah lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Takkan ku berhenti, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan ku berhenti, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu yang segala sembah ya Bapa. Segala hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar terus Kau tambah-tambahkan iman yang dapat mengalahkan dunia bagi setiap kami Bapa. Biar untuk apapun yang terjadi Bapa, kami boleh tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Tetap menekatkan hati untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang diberkati, yang mau memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Kita adalah penyembah-penyembah di hadapan Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu, tetaplah menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, amin. Tuhan udah memulihkan kehidupan kita, amin. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung bersama kami beribadah di GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya, ada satu jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara, biarlah di minggu-minggu ke depannya kita boleh bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berapa banyak kita yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Siap memuji Tuhan saudaraku? Kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari lebih lagi bersama-sama katakan
Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Bersama-sama katakan. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Bersama-sama sekali lagi katakan. Mari angkat suaramu, katakan ketika Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Bersama. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur, percayalah saudaraku, kita akan pulang membawa sorak-sorai. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Berapa banyak kita yang percaya saat kita terus menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan pulang membawa sorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Mari angkat iman mengatakan, berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Mari angkat imanmu saudaraku, katakan, harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Mari lebih lagi. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Berapa banyak kita yang percaya saudaraku? Ini yang menjadi doa kita, amin. Kita pasti pulang membawa sorak-sorai. Haleluya. Kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun kita menabur dengan meneteskan air mata, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, amin. Kita akan menuai apa yang kita tabur, amin. Berapa banyak kita yang siap menabur bagi kemuliaan Tuhan. Boleh senggol kanan kirimu, tetaplah menabur. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah perisai dalam hidup kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bersama-sama katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari kita bangkit berdiri, katakan. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi, oh Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, yaitu di tempat di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, sebab selalu baru kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sekali lagi dari awal, yang wanita saja angkat pujian ini. Roh yang wanita saja. Mari yang pria berdoa, saudara. Mari buka hati. Ora la basyata la bayara la basyata la. Mari bersama-sama buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari musik saja, musik saja. Mari Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, sekali lagi mari kita berdoa. Buka hati di hadapan Tuhan. Yes. Alami sekali lagi Pentakosta itu. Alami Roh Kudus yang dicurahkan. Ora la basyata kandara la 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 bala 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 bala. Mari berdoa, saudara, berdoa. Minta Roh Kudus melawat setiap kita pada pagi hari ini. Ya. Ora basyaka la 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 bala 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 bala. Jangan padamkan api itu. Jangan padamkan roh itu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ora la basyando la bayana la basyando. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebab tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Oleh sebab itu berdoalah. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Ora la 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 bala 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 bala. Ye dara la basyanda dara bayanda dara la basyando. Buka hati saya, buka-bukanya. Buka hati seluas-luasnya. Sebab Roh Kudus sedang berkarya. Oh ya dara basyando. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar
sebentarmu menyembahmu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Setiap pagi kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami. Kasih yang kami temukan pada pagi hari ini adalah kasih yang berbeda dengan yang kemarin. Dan kasih-Mu yang baru pagi hari ini adalah kasih yang memberikan kami kekuatan, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini. Oleh karena kami merindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul di hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tempat ini. Berfirmanlah bagi setiap kami. Sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Lepaskan kami yang terikat. Kuatkan kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Bolehkah saya melihat tangan yang terangkat orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini, orang-orang yang bersuka cita. Bukan saja karena kita bertemu satu dengan lain, tapi kita bersuka cita karena kita tahu ada Tuhan di tempat ini. Bisa katakan amin. Siapa percaya meskipun kita tidak melihat secara jasmani ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi kita yakin ada Tuhan di antara kita. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kepada siapa saudara? Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Diberikan upah kepada kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita di bulan ini, saudara tahu? Apa tema kita saudara? Apa tema kita di bulan ini? Tiap minggu saudara didengungkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya. Tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Tema kita di bulan ini masih apa saudara? Ini minggu yang ketiga. Yaitu bangkit dan bersinar lebih terang. Kemudian ada komanya saudara. Alami Pentakosta lagi. Iya, alami Pentakosta lagi saudara. Nah mari kita lihat saudara Yeremia 32 ayat 17. Ya sudah lama saya tidak melayani di tempat ini tapi saya senang sekali saudara bisa berbagi firman Tuhan kepada setiap kita. Yeremia 32 ayat 17 kita akan baca bersama-sama 32 adikku. Yeremia 32 ayat 17, 2, 3 ya Tuhan Allah. Sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bisakah dengan saya dengan suara keras kalimat terakhir ini berkata 2, 3 ya. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saya suka ya kalau sudah malam saya suka keluar malam. Maksudnya keluar malam kalau ngelihat ada bintang-bintang bertebaran. Bukan keluar malam untuk keluyuran saudara. Jadi kalau langit lagi cerah, jadi saya keluar dari rumah untuk melihat bintang-bintang yang bertebaran di atas. Kalau saudara lihat jarak antara satu dengan yang lain itu kelihatan hanya 1 senti, 1 senti, 1 senti. Nah, tahukah saudara jarak antara satu bintang, antara satu planet yang satu dengan yang lain itu bisa jutaan kilometer. Bahkan jarak antara bumi dengan matahari itu hampir 150 juta kilometer Pak. Artinya apa? Sangat jauh. Tapi kalau kita lihat matahari itu sepertinya dekat saja dengan kita. Tapi jaraknya sangat jauh.
Nah kita ini tinggal saudara di satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Milky Way itu adalah seperti jalan susu seperti itu ya. Jadi gambarnya itu memang seperti Milky Way. Nah kita tinggal di satu galaksi yang jumlahnya itu sampai 500 gugusan bintang dan planet, 500 miliar maksud saya. Berapa miliar saudara? 500 miliar satu galaksi. Jadi kita tinggal di situ. Masih ingat tadi saya bilang satu bintang dengan bintang lain jaraknya berapa saudara? Itu bisa jutaan kilometer, bahkan ada yang miliaran kilometer Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan ya, kita tinggal di alam semesta ini saudara dengan yang begitu besarnya. Dan itu hanya satu galaksi yang masih yang saya sampaikan kepada setiap kita. Ahli perbintangan berkata, bahkan ada begitu banyak galaksi yang ada di alam semesta ini. Artinya apa saudara? Pada waktu kita membaca Yeremia 32 ayat 17 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah, ini kan kalimatnya Yeremia saudara ngomong sama Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lengan-lenganmu yang terentang. Kalimat terakhir dikatakan seperti ini. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah jujur saudara, tadi ada lagu sempat berkata seperti ini, meskipun Tuhan tidak menjawab doa kita, maka kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Betulkah? Betulkah saudara seperti itu? Meskipun Tuhan tidak mendengarkan doa kita, meskipun ada harapan-harapan yang tidak terrealisasi dalam hidup kita, masihkah kita terus setia mengikut Tuhan saudara? Masih setia ikut Tuhan? Nah saudara lihat Alkitab mengatakan tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kalau memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, kenapa harapan saya banyak yang tidak menjadi kenyataan? Kenapa doa-doa saya ada yang tidak dijawab oleh Tuhan? Saya berdoa untuk keluarga, sekian lama tetap saja ada keluargaku yang terikat dengan sakit penyakit. Ada keluargaku yang terikat dengan narkoba, ada keluargaku yang belum mengalami pemulihan. Saudara, waktu kita berdoa, tidak selalu doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kalau memang doa kita itu selalu dijawab oleh Tuhan, maka pekerjaan kita hanya berdoa dan berdoa saja saudara. Nah mari kita lihat bersama-sama saudara. Jujur dalam hidup ini seperti yang saya katakan tadi, tidak semua harapan kita itu menjadi kenyataan. Ya, harapan kita, anak kita baik-baik saja saudara. Harapan kita anak-anak kita seperti kita, kalau doa nurut saudara, kalau doa serius, kalau doa sungguh-sungguh, kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, kenapa kita melihat terkadang hal-hal yang di depan mata kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saya percaya saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa katakan amin. Tapi kabar sukacita bagi setiap kita, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu pun tidak ada yang mustahil. Loh, kalau kalimat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu biasa kan? Kita dengarkan, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang, tapi percaya ke saudara, bagi kita yang percaya kepada Dia itu pun tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, asal kita yakin bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang difirmankan dalam kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin saudara? Nah mari kita lihat saudara, sesuai dengan tema yang kita jalani di sepanjang bulan ini. Bangkit dan bersinar lebih terang. Dan ya alami Pentakosta sekali lagi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Wah langsung cepat ya. Kayaknya seperti sudah tahu isi hati saya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang baru saja kita baca. Ini adalah peristiwa di upper room, di loteng atas pada waktu para murid itu mengalami pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel.
Jadi apa yang terjadi saudara? Ada 120 para murid saudara di atas loteng. Mereka berdoa bersama-sama seperti apa yang dijanjikan oleh Bapa, dikatakan oleh Yesus, ya, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan Roh Kudus akan memenuhi para murid. Dan benar saudara, di dalam ayat 4 dikatakan maka penuhlah mereka. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan apa? Dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, maka penuhlah mereka. Kata mereka kita tidak tahu siapa saja. Tapi kalau dalam bahasa aslinya dikatakan maka penuhlah mereka semua. Ada 120 orang saudara di upper room itu, di loteng atas. Mereka doa sama-sama. Menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan mereka semua bukan 110, bukan 115, bukan 119. Tetapi semua orang yang menantikan pencurahan Roh Kudus di dalam kerinduan yang sangat dalam, semuanya mengalami baptisan Roh Kudus. Saya percaya kalau dulu pengalaman Pentakosta dia alami oleh para murid, maka saya dan saudara pagi hari ini yang membuka hati di hadapan Tuhan, Dia akan mencurahkan sekali lagi Roh-Nya atas setiap kita. Dia rindu memenuhi saya dan saudara. Bisakah katakan amin? Siapa yang rindu pagi hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, pengalaman yang paling berharga dalam hidup ini salah satu adalah waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Betul ya? Waktu kita percaya kepada Yesus, maka Yesus menyelamatkan kita. Yakinkah kita saudara? Yakinkah saudara waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, maka nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Yang kedua, ada hal yang berharga dalam kehidupan para murid. Selain mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka berubah saudara. Saya percaya waktu Roh Kudus memenuhi setiap kita, maka Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam, mari kita lihat bersama-sama saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Petrus, Yohanes, para murid sebelum ya dipenuhi Roh Kudus, mereka adalah orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi berjalan di dalam keterbatasan-keterbatasan. Ya. Petrus tetap seorang penakut. Petrus tetap seorang yang lemah. Petrus tetap seorang yang kasar. Ya. Petrus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dia tetap menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang tidak berani dalam hidup ini. Dia tetap seorang yang takut, saudara. Kalau kita baca di dalam Kisah 4 ayat 13, pada waktu pasca mereka mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, Petrus, Yohanes, dan para murid itu mengalami revolusi secara rohani. Mengalami perubahan secara kehidupan mereka. Kita lihat bersama-sama waktu mereka ada di dalam sidang, saudara, mereka diperhadapkan dengan sidang yang dipimpin oleh keturunan imam besar pada saat itu. Ya, imam besar pada saat itu. Mereka terheran-heran melihat perubahan dalam diri dua orang ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dulu yang kasar, dulu yang penakut, dulu yang minder, dulu yang lemah. Tapi kali ini saudara, ya, mereka doakan orang sakit yang lumpuh sejak lahir, saudara, didoakan langsung sembuh. Kemudian mereka berkhotbah dengan penuh keberanian di hadapan 3.000 orang. Lalu 3.000 orang ini saudara menyerahkan diri bertobat untuk dibaptis. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian angka itu melonjak menjadi 5.000 orang bertobat ketika Petrus itu berkhotbah. Kenapa saudara? Petrus ini dan Yohanes ini tiba-tiba mengalami sesuatu yang berbeda. Padahal dulu apa saudara? Orangnya kasar. Apa saudara? Orangnya penakut, orangnya minder, orangnya meledak-ledak seperti itu saudara. Tapi kali ini orang-orang melihat, saudari katakan ketika sidang itu melihat keberanian, holy boldness, keberanian daripada Petrus dan Yohanes. Karena dulu mereka adalah orang biasa, katakan biasa. Nah, kata biasa ini diambil dari kata agramatos saudara. Agramatos itu artinya seperti ini. Jadi dalam penglihatan daripada orang-orang pada saat itu, Petrus, Yohanes ini orang biasa. Orang biasa itu dimasukkan adalah orang-orang yang
buta huruf. Jadi bagi kita, dia cuma tamat SD. Tamat SD bisa baca enggak? Bisa. Dia cuma tamat kuliah. Kebetulan aja dia mengalami sesuatu yang baik. Jadi kita anggap hal-hal yang seperti itu biasa. Tapi biasa yang dikatakan seperti ini tentang Petrus, tentang Yohanes, bukanlah biasa yang seperti dalam pemikiran kita. Tapi biasa dimasukkan di sini adalah biasa bahwa Petrus itu adalah seseorang yang tidak bisa membaca. Buta huruf Bapak Ibu. Ya, dia adalah seorang yang buta huruf. Dan bukan hanya itu dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes adalah yang tidak terpelajar. Nah, waktu saya baca Saudara, kata tidak terpelajar dimasukkan di sini adalah orang yang idiot, orang yang dungu. Pernah lihat orang dungu Saudara? Kalau ngomong ya asal-asal saja, kalau ngomong suka-sukanya itulah orang idiot, ya. Dan Petrus kalau ngomong ini Saudara, ya asal-asalan. Tapi apa yang terjadi Saudara? Begitu mereka mengalami baptisan daripada Roh Kudus di atas loteng atas, sekali lagi, maka mereka ini memiliki keberanian. Jadi keberanian ini beda Saudara dengan nekat. Berani dengan nekat itu dua kata yang berbeda. Ada orang berani oleh karena apa Saudara? Oleh karena mereka memiliki jabatan dalam kehidupan ini. Atau karena mereka adalah anak pejabat. Ya, sehingga mereka berani berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan dia. Tapi begitu papanya sudah nggak ada jabatan lagi, maka orang ini nggak berani lagi. Ada orang berani karena dia minum, ya kan? Siapa di sini yang pernah minum Saudara? Maksudnya minum minuman keras. Begitu minum keras dulu maksudnya, begitu minum keras berani Saudara berhadapan dengan orang-orang yang lebih garang dari kita. Ada orang berani karena baru merokok Saudara. Sambil merokok. Saya pernah nanya, kenapa sih kamu gak berhenti merokok? Kenapa sih kamu gak berhenti minum? Bukan kopi maksudnya. Minum minuman keras, ya kemudian rokok, itu kan bisa menyebabkan kamu mengalami sakit gula. Apa-apanya itu? Supaya aku lebih berani, supaya aku lebih konsentrasi. Jadi beberapa hal dikatakan oleh orang, supaya berani adalah dengan cara-cara yang seperti itu. Berani dengan cara-cara yang salah. Tapi kita melihat Petrus dan Yohanes menjadi pribadi yang berani. Karena apa Saudara? Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Keberanian apa yang mereka miliki? Mereka berani untuk mengatakan yang benar. Mereka berani untuk apa Saudara? Mengatakan apa yang baik dalam kehidupan ini. Kalau dulu Saudara mengatakan yang benar itu mereka masih sembunyi-sembunyi. Untuk menunjukkan yang baik dalam hidup mereka, mereka masih sembunyi. Tapi kali ini Saudara, dengan kepenuhan daripada Roh Kudus, apa yang terjadi Saudara? Maka para murid ini berani memberitakan yang benar kepada setiap orang. Siapa percaya waktu Roh Kudus memenuhi setiap kita, Roh Kudus itu akan membangkitkan keberanian dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak menjadi penakut lagi dalam hidup ini Saudara. Saya ini lahir dalam keadaan, bukan dalam keadaan ya. Maksudnya gini, dari kecil saya ini orang yang gagap. Ya dari lahir sudah kecil, kalau lahir nggak ketahuan lah gagap atau enggak. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah Saudara. Saya masih orang yang terlihat gagap kalau berbicara. Apalagi kalau SD Pak, SMP. Wah parahnya bukan main kalau ngomong. Mesti panjang sekali. Sehingga kalau saya ngomong di depan orang itu gak berani. Jadi penakut memang dulu. Kenapa? Minder. Punya kelemahan seperti itu. Ya, tidak berani kalau di hadapan orang ramai. Ya, apalagi untuk ya seperti ini. Kalau saya bisa berdiri hari ini di depan Saudara, ini kasih karunia. Sampai suatu ketika ya, padahal saya kuliah seharusnya banyak berbicara di depan orang karena jurusan saya hukum. Tapi tidak juga Saudara. Kenapa? Karena itu minder. Tapi begitu tahun 92 saya mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Waktu saya masih mahasiswa tahun 92.
Apa yang terjadi saudara? Hidup saya berubah, saya merasa hidup saya ini berubah. Ada sebuah revolusi dalam kehidupan saya secara pribadi. Orang yang tadinya tidak berani berbicara di depan, tetapi oleh Roh Kudus itu membangkitkan. Bukan roh ketakutan, tapi Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya apa? Kita bangkit dan hidup di dalam keberanian yang kudus. Siapa percaya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus yang membangkitkan berkat dalam kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Nah, 2-3 hari lalu pada waktu saya dan istri mesbah keluarga pagi-pagi, lalu istri bilang seperti ini, Pak, hadiratnya enak ya pagi hari ini di rumah kita. Maksudnya kita menikmati lawatan Tuhan. Lalu saya bilang sama istri, ya walaupun saya tahu, istri juga tahu sebenarnya apa yang saya katakan. Ya, sebenarnya Tuhan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu ingin melawat kita seperti itu. Dia ingin setiap saat kita menikmati hadiratnya yang luar biasa. Itu sangat tergantung dengan kita, bukan tergantung dengan Tuhan. Banyak orang berpikir, ikut Tuhan ini tergantung Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu tergantung Tuhan. Percayalah, hidup di dalam Tuhan itu sangat tergantung keterbukaan, kerendahan hati daripada setiap kita. Bisa katakan amin. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah, saudara, itu bukan tergantung Tuhan, tapi itu tergantung bagaimana kita membuka hati di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bagaimana caranya kita mengalami Pentakosta lagi, saudara? Mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan pada hari terakhir. Yohanes 7 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Saudara lihat, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pernahkah saudara waktu haus, saudara tahan-tahan haus saudara, ya? Waktu saudara haus, atau saudara lapar, saudara tahankan lapar saudara. Bahkan ketika saudara tidak minum, saudara bisa jadi dehidrasi. Kenapa? Karena tidak minum. Tahukah saudara, tanpa Roh Kudus kita bisa sakit, saudara. Tanpa Tuhan kita bisa sakit. Halo? Tanpa Roh Kudus kita lemah. Tanpa Roh Kudus kita enggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu kapan akan datang pada setiap kita? Saya percaya sungai itu enggak pernah mengalir dari tempat yang rendah ke atas, saudara. Pernah lihat Sungai Babura, Sungai Deli mengalir itu dari tempat yang rendah ke atas menuju Brastagi. Air itu selalu mengalir dari gunung ke bawah. Enggak pernah air itu mengalir dari laut ke gunung. Sungai itu digambarkan, Roh Kudus digambarkan seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan setiap kita, yang memuaskan dahaga kita, yang memuaskan kerinduan kita. Tapi dia hanya akan datang, Bapak Ibu Saudara, ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu kita perlu rendah hati. Kita perlu terbuka, kita perlu membuka hati sebuka-bukanya. Bisa katakan amin? Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kita yang mengosongkan diri. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Roh Kudus itu hanya akan datang kepada tempat yang merendahkan hati. Waktu kita membuka hati, waktu kita menyadari bahwa tanpa Roh Kudus kita enggak ada apa-apanya, tapi kita perlu Roh Kudus, maka dia akan datang melawat setiap kita.
Dan kita bernyanyi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Orang yang merendahkan hati itu bukan yang ingge-ingge, saudara. Orang yang merendahkan hati itu bukan ya, enggak, saudara. Orang yang merendah hati itu bukan orang terlihat lemah, bukan. Orang Israel menunjukkan bahwa mereka merendahkan hati di dalam perjanjian lama, maka mereka itu mengosongkan diri. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa, saudara. Apa, saudara? Berpuasa. Boleh tanya siapa di sini yang pernah berpuasa? Jadi berpuasa bukan karena berpantang makan dan minum. Kalau kita hanya sekedar berpantang makan dan minum, kita nggak ada bedanya dengan diet, ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi orang Israel, waktu mereka tahu perlu bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Daud itu merendahkan diri dan berpuasa. Berpuasa itu artinya apa, saudara? Merendahkan diri, mengosongkan diri. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak memiliki keinginan akan Tuhan, yang ada dalam diri kita hanya keinginan daging, Bapak Ibu. Dan keinginan daging itu akan membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan dulu bilang neraka, saudara. Kalau kita bilang neraka, orang takut. Tapi jauh dari Tuhan, itu sesuatu yang menjauhkan kita daripada berkat. Tapi waktu kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, kita berpuasa, saudara, saya percaya Roh-Nya akan diberikan kepada setiap kita. Apakah kita rindu akan Roh Kudus? Rendahkan hati. Kalau ketahuan kita punya kesalahan, jangan sembunyikan kesalahan itu. Kalau ketahuan ada pernah kesalahan yang kita lakukan, ternyata muncul lagi di data, saudara. Oh, ini yang kamu perbuat beberapa waktu yang lalu. Jangan berkata, waduh, waktu itu saya silap. Mudah berkata silap ya. Padahal sudah ketahuan, data menunjukkan, kamu lakukan. Ya, ini berapa tahun yang lalu ini loh, ada ini email yang masuk. Waduh, saya salah. Ternyata saya silap dulu. Yang perlu adalah kita merendahkan hati dan berkata, ya memang saya sudah salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci pertama untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati, saya percaya mereka pasti suka berdoa. Halo? Orang yang merendahkan hati pasti suka berdoa. Nah, yang kedua, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 menuliskan seperti ini. Kita akan membaca bersama-sama 2-3 ya. Tidak tahukah kamu? Iya, Roger. Ini saya anggap saudara. Seperti Kak Tiur. Ya, keluarga. Berapa berat badan kamu sekarang? Iya, 75. Udah kurang 1 on. Nah, Adam diciptakan materinya dari apa, Bapak Ibu? Adam diciptakan materialnya terbuat dari apa bahannya? Debu dan tanah. Ya, jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah. Nah, mereka berubah menjadi manusia yang bernyawa. Oleh karena apa? Allah menghembuskan nafas. Bangkitlah Adam menjadi manusia. Maka saya tanya si Roger tadi, kalau gitu material kamu terbuat dari apa? Sama seperti Adam kan? Berapa berat badan kamu?
Harga tanah 1 kilo berapa sekarang? Regar, berapa harga tanah sekilo? Kalau 1 karung, kalau tukang bunga mungkin 10 kilo, 10.000 ya. Berarti hitung-hitungannya udahlah, 1 kilo 1.000 ya. Berarti harga Roger berapa? 75.000. Harga kita tanpa Tuhan seperti itulah. Tanpa Roh Kudus. Berat badan saya 60. Tapi tanpa Roh Allah dalam diri saya, maka harga saya cuma 60.000, sangat murah. Tidak ada artinya apa-apa. Saudara boleh memiliki handphone yang harganya puluhan juta. Atau mungkin ada harga handphone yang ratusan juta. Tapi kalau handphone ini tidak pernah dicas ke listrik, maka handphone ini hanya sekedar sebuah pajangan. Betul ya? Mau banyak handphone di toko di sana dengan harga yang sekian. Tapi kalau itu nggak dibeli dan nggak dicas, maka itu hanya pajangan. Katakan kepada kanan kiri, engkau bukan pajangan. Engkau adalah bait Allah. Alkitab menuliskan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Luar biasa saudara. Yang kedua, kita mesti menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apa saudara? Sadari bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Oleh sebab itu jagalah bait Roh Kudus ini. Jagalah tubuh kita. Jagalah badan kita. Karena tubuh kita adalah tempat kediaman daripada roh Allah. Saudara membandingkan ayat ini dengan satu ayat, nanti tetap kembali ke sini ya. Mari kita lihat. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam? Lihat ini saudara. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sehingga langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saya sudah cerita tadi betapa besarnya alam semesta ini. Menunjukkan bahwa Allah pun sangat besar sekali. Alkitab menuliskan, benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di muka bumi? Benarkah tubuh kita ini akan menjadi tempat kediaman daripada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang sangat besar sekali. Tapi apakah saudara hari ini, roh saudara berkobar-kobar waktu memahami, menyadari bahwa tempat kita adalah, karena tubuh kita adalah tempat kediaman daripada Allah yang sangat besar itu, Roh Kudus yang berkenan diam di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Roh Kudus itu tidak memilih gedung ini sebagai tempat kediamannya. Tapi Roh Kudus memilih kita yang duduk hari ini sebagai tempat kediamannya. Apakah kita tidak bersuka cita? Apakah kita tidak berbangga hati? Sebab Allah Raja di atas segala raja berkenan diam di dalam baitnya, yaitu tubuh kita sendiri. Bisa katakan amin. Pada waktu Pak Jokowi datang ke Balige, waktu lalu kan, begitu banyak orang histeris dengan Pak Jokowi. Pada waktu Pak Jokowi menikahkan anaknya beberapa waktu yang lalu di Setiabudi. Kebetulan rumah kami dekat sana. Jadi sepanjang jalan itu disterilkan supaya pasukan berkuda ya itu bisa lihat, dan Pak Jokowi juga bisa dilihat saudara. Istri saya berkata kepada saya, Pak, saya pengen lihat ke sana, ke pinggir jalan. Ya udah pergilah dengan anak saya. Lalu mereka histeris melihat Pak Jokowi. Orang lihat Pak Jokowi histeris ya. Kenapa? Karena dia memang presiden yang baik. Orang lihat Pak Jokowi, wah Pak Jokowi, kalau bisa dekat foto saudara. Kenapa? Bangga foto dengan orang nomor 1 di Indonesia. Bangga enggak saudara? Tubuh kita itu sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Kalau saudara belum berbangga, saudara belum ngerti. Kalau saudara masih meyakini hidup kita biasa-biasa, kita belum mengerti saudara. Tapi hari ini saya ingin membuka pikiran kita. Tubuh kita itu adalah tempat kediaman daripada Roh Allah yang hidup. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kembali kepada tadi, 1 Korintus 3:16 tadi. Tidak tahukah kamu? Ngerti kalimat ini saudara?
Tidak tahukah kamu, sadar nggak sih lo gitu ya, kalau orang Jakarta bilang, sadar nggak bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalau saya diingatkan lagi ayat ini saudara, maka air mata itu bisa nggak berhenti mengalir. Kenapa? Karena dia Allah itu berkenan memilih kita sebagai baitnya yang kudus. Saya percaya Tuhan tidak hanya berkenan melawat kita di tempat ini, tapi di rumah kita, di pekerjaan kita, di mana saja kita berada, kita dapat menikmati hadirat Allah, kita dapat menikmati Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, sebab Dia memilih saya dan saudara sebagai tempat kediamannya. Siapa percaya Roh Kudus juga merindukan memenuhi setiap kita? Saudara yakin bahwa Roh Kudus rindu memenuhi saya dan saudara? Sama seperti para murid, dia rindu memenuhi saya dan saudara. Nah pagi hari ini saudara, kalau ada di antara saudara belum atau merasakan masih ada ruang yang kosong dalam kehidupan saudara, percayalah ruang kosong kalau tidak diisi dengan Roh Kudus, maka dunia akan mengisi. Artinya apa? Kita akan berjalan dalam keinginan-keinginan daging. Dan keinginan-keinginan daging akan membawa kita kepada maut, kepada kematian. Tapi keinginan roh akan membawa kita kepada damai sejahtera, membawa kita kepada kehidupan, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu ku buka. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Nah beberapa waktu yang lalu saya mengajar kom di salah satu cabang. Jadi ngajar kom itu biasanya cuma ngajar, tapi karena pas materi yang saya ajarkan adalah Roh Kudus, maka saya menantang mereka, siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Saudara, saya melihat, saya jarang kalau ngajar kom orang-orang seperti itu saudara, mengalami manifestasi. Ada yang menangis, tidak berhenti-henti menangis. Ada yang tiba-tiba yang tadi belum mengalami baptisan Roh Kudus, tiba-tiba dibaptis oleh Roh Kudus. Nah apa yang terjadi saudara? Saya melihat bahwa kerendahan hati adalah kunci mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Waktu kita haus, waktu kita lapar, Dia akan mengenyangkan dan memuaskan setiap kita. Bisa katakan amin. Nah maukah saudara pada pagi hari ini membuka hati sekali lagi di hadapan Tuhan, berkata, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus kuasai hidupku, sebab aku memerlukan Engkau dalam hidupku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan
di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus berdiam di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Bapa. Pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar kiranya Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa, biarlah kiranya kami boleh memberikan dengan segenap hati kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang siap untuk memberikan persembahan kita, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu bisa untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah suara nafsi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafsi, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya. Siap maju jangkarlah dengar, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Api kemuliaan-Nya mencurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya mencurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Hosana bagi Yesus Panglima kita. Dialah Raja segala raja yang akan memerintah selama-lamanya. Hosana bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, beritakan pada dunia. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kembali kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang terus Kau berikan, Kau curahkan kepada kami. Sampai pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, hari kudus bagi kami Tuhan. Kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas penyertaan-Mu hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam minggu ketiga ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan berkat keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata bagi kami dalam pribadi kami, keluarga kami, lepas keluarga kami Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati kami berkat yang berlimpah-limpah. Kami persembahkan berkat itu kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkat semuanya karena daripada-Mu ya Allah Bapa segala Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah memuji-muji, menyembah-Mu Tuhan. Kami sepakat untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Lalu Engkau luar biasa Tuhan, nyata kuasa-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi roh kami masing-masing Tuhan. Supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang setia. Mengabarkan Injil dalam keluarga kami masing-masing. Di lingkungan kami, di tempat kami, di mana kami berada ya Allah Bapa.
Terima kasih Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Berkati kota kudus-Mu Tuhan, berkati ke-12 sukunya, berkati tembok dan purinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan pada hari ini Tuhan, sebelum kami kembali pulang berpisah Tuhan, mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati, menjaga. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, Maranatha sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.